Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati para asatid, para guru, para hujaj, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dikaruniai kenikmatan yang luar biasa untuk berkesempatan sholat berjamaah, kemudian diikuti kegiatan rutin minggu pagi, dan ini jadwal coffee morning terakhir sebelum apa Pak Karman? Sebelum puasa ya. Setelah ini nanti setelah coffee morning kita rapat panitia Ramadan ya. Kemarin beberapa sudah dihubungi, mudah-mudahan bisa segera bergerak. Bapak yang saya hormati, kita sudah tahu bersama Ramadan tuh disebut sebagai bulan berkah ya, bulan ampunan, bulan apa? Bulan suci. Iya ya, bulan suci. Kemudian bulan Al-Quran, bulan pahala, bulan apa lagi? Banyak ya. Banyak. Salah satu yang mungkin bisa kita sebut Ramadan itu sebagai bulan pencipta iklim surga ya, baik yang bersifat duniawiyah ya, maupun yang bersifat ukhrawi, akhirat. Kalau duniawiyah pasti senang dengan bulan puasa, baik secara ekonomi, mungkin nanti yang punya pekerjaan dapat THR dan segala macam. Kalau yang ukhrawi dapat pahala dan insya Allah masuk surga setelah naik ambulan. Bapak yang saya hormati, sebelumnya kita review dulu. Takut nggak Uber. Kita mau bicara tentang 7 kebahagiaan dunia menurut Ibnu Abbas. Kemudian kita lanjut salah satu yang mungkin berkaitan dengan iklim pencipta surga itu adalah al-bi'atu sholihah, atau lingkungan yang penuh keimanan ya, yang religius. Kemudian nanti kita bicara tentang bentuk kasih sayang Allah, siam. Kemudian arti siam dan saum pasti sebagiannya sudah pada tahu. Kemudian sifat seorang muslim yang mutakin. Kemudian sang bermental tangguh, berjiwa besar, buah dari takwa ya, itu. Kita mulai dari ini. Kata Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas itu ponakannya Nabi ya. Dia anak dari pamannya Abdullah bin Abbas. Kemudian yang pertama nih, kata Ibnu Abbas, seseorang yang bahagia itu kalau hatinya penuh rasa syukur ya, bisa sholat berjamaah dengan sehat, bersyukur ya, punya lingkungan yang positif, bersyukur,
punya kawan yang baik, bersyukur, ya. Kemudian punya istri yang solehah. Semua di sini punya istri ya. Apakah istrinya solehah atau tidak? Ya, kalau soal punya mungkin punya. Nah, kalau yang berbahagia itu kalau istrinya solehah. Jadi pas mau Ramadan yang dipikirkan adalah bagaimana beribadah yang baik. Bukan mikirin bagaimana membeli baju yang bagus, ya. Ganti mobil atau memperbaiki rumah. Itu juga penting, cuman ada yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, kalau punya anak, anaknya soleh, ya, sering ikut ke musola, walaupun kadang berisik. Ya, Alif nggak berisik nih sekarang, nggak ada kawan ya kayaknya, ya. Iya, aman. Karena tadi si siapa tuh, Donan udah pulang, ya. Donan pulang. Terus yang berikutnya albiatus sholihah. Ini luar biasa nih. Lingkungan musola kayak gini ya, lingkungan MRTK, lingkungan keuripan ya, religius. Itu bagian dari tanda bahagia tuh, ya. Pak Samsul, Pak Wahyu, Pak Huda. Pak Huda ini komandan ambulan, ya. Dia kalau nggak ada supir dia nyupirin sendiri, ya. Kita harus doakan panjang umur, ya, sampai semua selesai baru dia nyupir sendiri. Ya. Kemudian tanda berikutnya al-malul halal. Ya, lingkungan kauripan ini RW 11 itu luar biasa tuh, ya. Para dermawan dan penyumbang semua kegiatan, ya, kegiatan musola, jalan dan segala macam, ambulan, ya. Jadi hartanya diinfakkan di jalan Allah dan tentu insya Allah hartanya halal. Yang berikutnya suka belajar agama, ya. Sabtu di MRTK ya. Kemudian Minggu di sini gitu ya. Yang berikutnya umurnya berkah. Udah tua, udah berumur, rajin ke musola, rajin ke masjid. Bukan udah tua nongkrong di mana-mana gitu ya, ngabisin waktu, ngabisin umur, habis beneran tuh, ya. Nanti pas meninggal nggak bisa jawab pertanyaan dari malaikat. Kemudian yang itu yang 7 ya. Kalau ada 7 ini yang dimiliki berarti kata Ibnu Abbas itu tanda orang bahagia, ya. Kemudian berikutnya nih, di sini suka sering testimoni yang bagus tuh. Saya senang tinggal di lingkungan Chandra Loka karena orangnya hangat gitu ya, friendly ya, friendly, kemudian religius ya, lingkungannya positif. Itu sering tuh testimoni dari orang-orang baru ya, kayak Pak Hendar nih baru datang kita paksa jadi panitia ya. Kemudian ada Pak Arif Rahman, ada Pak Nasir ya. Nah, ini lingkungan yang kayak gini harus kita pertahankan. Firman Allah dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa'udhahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri, penduduk kampung, penduduk daerah ya, Chandra Loka misalnya, itu Allah janjikan akan dibukakan pintu berkah dari langit dan bumi ya. Kita rajin sholat, rajin bersedekah, menjaga hati, menjaga lingkungan ya. Ini harus kita pertahankan. Kemudian
salah satu bentuk kasih sayang Allah, ya, kalau kita melihat ya, Ramadan ini kan bukan sekedar wajib, tapi ini bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Seperti kita misalnya sayang sama anak kita, maka anak kita wajibkan belajar. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup mandiri setelah kita tidak ada. Dia bisa bahagia. Dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Maka Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kalau Ar-Rahman itu adalah bentuk sifat Allah sang pemberi, siapa aja tuh diberi. Mau beriman, tidak beriman, mau ke musola atau nongkrong di pos, tetap dikasih. Ya. Mau jahat, tidak jahat, dikasih. Semua dikasih. Rahmat Allah tuh turun, ada 100, satu diturunkan ke dunia, 99 disimpan. Nanti pas di akhirat akan ditunaikan, gitu ya. Jadi Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim itu kasih sayang, perasaan yang spesifik oleh Allah, ya. Ar-Rahim. Dalam bentuk apa? Di antaranya adalah perintah berpuasa. Ya. Pak Karman disayangi oleh Allah, disuruh puasa. Ya. Pak D Selamat disayangi Allah, suruh puasa. Pak Harun, ya, kita semua disayangi Allah, suruh berpuasa. Kita sering udah hafal nih pasti ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Jadi kita harus lihat siam itu, puasa itu bukan beban, tapi itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Saking sayangnya Allah itu. Saking sayangnya Allah sama kita, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Terus ada pertanyaan, apa bedanya siam dan saum? Kalau siam itu lebih spesifik, menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari apa? Dari fajar, ya, dari subuh sampai maghrib, ya, minal fajri ila gurubi syamsi, gitu ya. Itu siam, ya, Pak Agus. Selamat datang. RT teladan ini menurut warganya. Ya, gitu. Jadi itu siam tuh. Kalau saum itu bersifat umum. Menahan makan, minum, berhubungan, dan menahan hawa nafsu. Ya. Lebih tinggi lagi. Nah, tingkatan puasa, orang berpuasa, ya, shaim itu ada 3. Shaimul awam, ya, orang yang berpuasa awam, kayak kita, kayak saya, ya, hanya menahan makan, minum, berhubungan dari fajar sampai maghrib. Ada shaimul khos, orang yang berpuasa khusus, lebih tinggi lagi tuh, ya, sudah lebih tinggi. Orang yang menahan makan, minum, berhubungan ditambah mengontrol indranya, matanya, telinganya, mulutnya, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena bagi orang yang host, mungkin siapa yang host di sini, ya, yang sudah bukan lagi sekedar puasa, tapi sudah benar-benar menahan, ya, mengontrol indranya, matanya, telinganya dari hal-hal buruk, gitu ya. Terus yang ketiga, hawasul hawas. Jadi orang yang berpuasa bukan lagi menahan makan, minum, berhubungan, indra, tapi hatinya. Ini sudah puasa para wali ini, ya, para wali. Itu ya puasa. Jadi kita kalau di sini berarti kalau ayatnya siam,
berarti kita diminta untuk minimal ya menahan makan, minum dan berhubungan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini polanya begini. Kalau saya ini, awalnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Wujud kasih sayang Allah, kita diperintah berpuasa. Ya. Saat kita diperintah berpuasa, untuk apa? Untuk la'allakum tattaqun. Gitu ya. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, Allah itu betul-betul dengan kasih sayangnya kepada kita, kita diperintah berpuasa supaya kemudian posisi ketakwaan kita itu up to date. Makanya kalimatnya itu fi'il mudhari kalau dalam bahasa Arab. Ya. La'allakum tattaqun, selalu berusaha untuk bertakwa setiap waktu. Ya. Dengan keseharian kita sholat, setiap bulan, setiap tahun kita berpuasa. Gitu. Nah, kalau seseorang itu menjadi takwa, ya, dia akan menjadi masyarakat yang negerinya akan makmur insya Allah. Ya, karena dengan berpuasa dia akan menjadi takwa, dan orang takwa itu kriterianya minimal 3 menurut surat Al-Imran. Yang pertama, ya, ini ayatnya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum majjanatin arduhas samawat, dan seterusnya, iddat lil muttaqin. Jadi surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Di antaranya berpuasa. Ciri seseorang itu bertakwa, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia secara spontan itu rajin berinfak, baik dalam posisi saat dia kaya ataupun saat dia susah. Nah, ini berarti berinfak itu bukan cuman saat lagi lapang, tapi saat lagi susah. Fis-sarra'i wad-dharra. Makanya salah satu dalilnya tahlil itu diantaranya, ya. Ini walaupun perdebatan bagi mungkin kalau Muhammadiyah itu bukan tidak mengadakan tahlil, tapi bersyarat gitu ya. Tahlil itu kan dalam posisi orang sedang berduka. Iya. Perintah Nabi, warga di sekitarnya membantu, nyelawat namanya kalau tradisi kampung. Orang yang kena musibah juga berusaha untuk berinfak. Kan orang suka ngarang-ngarang tuh, orang lagi susah kok, ngadain tahlil, ngadain makanan, itu untuk kepentingan dia, untuk kepentingan keluarga almarhum. Jadi beragama tuh tidak pakai ngarang-ngarang kita, tapi pakai landasan hukum, gitu ya, gitu. Bagi yang tidak bertahlil silahkan, ya, tapi jangan menyalahkan yang bertahlil, sebab ada landasannya, gitu ya. Itu ciri orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bapak-bapak di sini yang punya keluangan rezeki, itu yang ada yang nyumbang ambulan, ada yang 50.000, 150.000, 200.000, 1 juta, ya, 2 juta, 5 juta. Bahkan ada yang menyediakan talangan, ya, sampai 20 juta dan segala macam. Barangkali insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari ciri orang yang bertakwa. Ada yang nggak sanggup misalnya hanya punya 50.000, itu juga udah dinilai sama Allah. Jadi bisa jadi yang tidak sanggup sama sekali nyumbang 50.000 itu sama dengan yang mampu yang nyumbang 1 juta kualitasnya. Itu ciri orang bertakwa.
Terus wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Maka dalam hadis itu ada gini. Innamasyadidu laisa sadidu bisyara'ati wa innamasyadidu malladzi yamliku nafsahu inal ghadab. Nih. Kata hadis, orang hebat itu bukan orang kayak preman gitu ya. Bisa naklukin Tanah Abang misalnya. Ya, kayak Hercules gitu. Atau bisa naklukin apa? Kalau Pak Heri bukan nggak perlu pakai mukul karena orang udah tahu ya. Kalau berusaha dengan Pak Heri kan repot ya. Petanya udah tahu dia. Gitu. Jadi orang hebat tuh bukan orang yang jago berantem. Ya, misalnya di jalanan gitu. Wah, ya, nyolot dan segala macam gitu ya. Bukan. Tapi orang yang ketika dia marah, dia sanggup menahan amarahnya. Itu tandanya orang bertakwa. Dia marah itu, tapi dia bisa menahan dirinya dari marah. Itu susah itu. Saya merasa susah banget itu. Kayaknya kalau terutama di rumah ya, kalau anak istri gitu, aduh, bilangin jangan berisik atau jangan melakukan ini, dilakukan juga. Tapi marah itu bukan berarti tidak boleh ya. Kata Aristoteles ya. Ya, bagus ya. Aristoteles itu siapa? Filosof ya, filosof Yunani. Boleh, marah itu boleh. Dengan tujuan yang benar, isi yang benar, dan cara yang benar. Boleh. Karena marah itu kalau digunakan sebagai alat, kamu tuh melakukan yang salah loh. Dibilangin pelan, enggak dengar, dinaikin sedikit tensinya. Saya jadi ingat tensi. Pak Nopri ada ya? Saya kemarin diukur darah saya 180. Saya langsung gemeteran, saya pulang. Kata Pak Haji Agung, minum air putih yang banyak saat. Iya, sambil saya pucet gitu ya, saya pulang bilang. Saya takut mati. Saya takut pahuda. Jadi gitu ya. Jadi orang yang mampu kayak nabi gitu ya, atau kayak di tokoh politik mungkin ada orang dicaci maki tapi bisa nahan diri gitu ya. Itu bagian dari takwa. Kemudian orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Gitu ya. Misalnya dia mungkin dihina, direndahkan atau dikucilkan atau apalah gitu. Gitu ya. Di sini yang pemaaf itu siapa? Banyak di sini pemaaf ya. Ini salah, maafin gitu ya. Jadi kalau kita berpuasa dengan benar, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu imbalannya apa? Ya surga pasti. Takwa itu menciptakan pribadi-pribadi yang suka berderma, pribadi-pribadi yang bisa nahan marah, pribadi-pribadi yang pemaaf, gitu ya. Gitu. Terus ya, itu. Nah, sekarang dalam kultur masyarakat kita, kemarin saya menghubungkan gini. Kan kita dengar tuh sedih banget ya. Di pesantren Kediri ada santri meninggal. Ya kan? Sebelumnya di pesantren yang lain ada santri meninggal. Kemudian ada di sekolah internasional, di BSD dibully. Kemudian di Sumatera anak perempuan dibully. Bahkan maaf, yang agak jahanam gitu ya, tawuran.
saling bunuh. Ini nggak bisa kita mengerti ini. Masyarakat kita yang katanya religius, agamis, anaknya bisa kejam. Ya. Di mana Cibinong tuh sebelumnya kan lewat main bacok aja. Atau begal gitu. Jadi Indonesia tuh ironis gitu, bertolak belakang. Satu sisi masyarakatnya religius, katanya ramah, di sisi lain kok pelajarnya kejam gitu. Nah, ini kan problem berarti. Problemnya apa? Problem berarti religiusitasnya, aktivitas keagamannya tidak bisa mendidik anak menjadi lebih tadi tuh. Jadi yang bertakwa, yang berderma, menahan marah dan memaafkan orang, nggak ada itu. Nggak ada kriteria itu. Maka saya sebagai guru nih, yang sedang merintis pesantren dengan susah payah gitu ya. Itu salah satu mungkin salah dua atau beberapa hal. Pertama, sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang ramah. Ya, lingkungan yang peduli terhadap satu dengan yang lain. Kalau dalam ilmu karakter building itu ada 3 karakter yang harus ditanamkan. Pertama, respect, saling menghormati. Itu udah Islam banget tuh. Saling menghormati, karena dalam Islam itu kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan pengikutku kalau dia tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil. Itu kata Nabi itu. Ini hadis ini kurang disuarakan kayaknya di lingkungan sekolah-sekolah yang suka tawuran itu. Atau mungkin sekolah gurunya juga pusing juga gitu ya. Udah gaji dikit, muridnya bandel, pengen pindah juga susah. Jadi gurunya menderita, anak-anaknya tawuran. Itu sekolah kayak gitu tutup aja itu ya. Tutup aja. Kayak sekolah di Merdeka itu ditutup tuh. Sekolah apa tuh Pak Haji? Zainal YZA. Iya. Sekolahnya siapa? Sekolah orang. Siapa yang pernah ngajar di situ tuh? Ya. Jadi sekolah itu ada 2 hal menurut saya yang wajib nih guru-guru nih. Ada Pak Karim nih, guru nih. Siapa lagi sini guru? Pak Udin nih. Pak Udin apa lagi guru udah pengawas dia. Gimana tuh Pak Udin? Diawasin tuh. Tutup aja. Gitu. Jadi daripada anak disekolahkan kemudian membuat orang tuanya menangis, tutup aja tuh sekolah. Mendingan anak didik di rumah, gitu ya. Pertama, sekolah itu harus punya pedoman, harus punya nilai-nilai pegangan. Kalau katanya di Jepang, di Australia, anak di usia sekolah pertama itu ya tidak diajarkan matematika calistung, tidak. Tapi diajarkan bagaimana menghargai hak dirinya dan hak orang lain. Kemarin saya dengar cerita dari siapa ya? Dari mana ya? Di satu negeri, di Jepang apa di mana gitu. Ya, ada 3 macam koin. Ya, untuk naik bus itu. Ada kelas pelajar, ada kelas pekerja, ada kelas profesi dan segala macam. Ya. Kemudian ada orang Indonesia. Kalau kelas pelajar kan murah pasti ya, lebih murah. Ada orang mahasiswa mungkin, kalau mahasiswa lebih mahal lagi mungkin, atau pekerja biasa. Kenapa nggak beli koin yang pink saja? Toh saat naik bus, siapapun yang menggunakan itu pasti dianggap sudah bayar. Si penduduk ini, penduduk Jepang atau penduduk mana, dia balik bertanya, kok Anda bisa berpikir kayak gitu? Oh, Yusril Iza Mahendra. Jadi bagi orang Indonesia menipu orang lain itu biasa, atau menipu negara, itu menipu negara kan? Kayak dulu zaman mahasiswa tuh,
umur tahun 90-an 80-an kan kalau telepon itu ya koinnya dibolongin ya kan pakai benang ya. Kalau terus tarik lagi dan itu orang Indonesia bahagia tuh, menipu negara tuh bahagia gitu. Pengalaman. Kok paham? Dia paham pengalamannya. Jadi bahagia. Bagi negara lain itu aneh. Gitu ya, aneh. Jadi bagi warga negara Jepang, warga negara Australia, menipu negara itu aneh. Tapi bagi warga kita itu biasa gitu, asik gitu ya. Gitu. Melanggar tuh asik. Ya, nggak sekolah tuh kabur asik. Saya juga pernah sih kabur tapi nggak bandel gitu. Gitu. Jadi itu. Maka sekolah itu harus melahirkan yang pertama dan terutama karakter. Kalau bahasa agama tuh akhlak. Akhlaknya dulu. Gitu. Sepintar apapun anak matematika, jari magic, jari matika tuh sekarang ya. Sehebat apapun anak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, sains, bagus itu semua. Tapi kalau tidak ditanamkan akhlak yang baik, maka itulah tawuran. Anak YZA, anak di Bogor tuh banyak banget yang tawuran ya. Jadi ngeri kita nyekolahkan anak di Bogor itu. Mungkin nanti Pak Udin suruh bicara tuh gimana di sekolah di Bogor. Jadi serem begitu pelajarannya ya. Kalau tawuran zaman kita kan ya berantem tangan kosong ya. Ini mah waduh, bukan cuma di Bogor sih sebenarnya. Di Jakarta, Makassar. Tapi kita karena warga Bogor sering banget kita dengar di Bogor. Jadi yang pertama, sekolah itu wajib pertama dan terutama menanamkan nilai-nilai akhlak. Yang kedua, bukan cuma diajarkan, dijadikan habit. Gitu. Ini anak-anak kita juga kadang-kadang nih. Tadi duduk di sini, mau keluar main langkah aja ke sana. Kiri kanannya ada Pak Heri, di kirinya ada Pak Haji gitu, hampir ngelangkahi kepalanya. Itu mungkin bagi dia karena nggak ada yang ngajarin biasa itu. Ini murid mana tuh? Murid dinamika bukan? Saya ngekolain anak di situ tuh. Murid mana tadi, siapa tuh? Sekolah di mana? Pelita apa di mana? Ya. Jadi jangan kita anggap remeh itu. Anak-anak tuh kan cerminan kita. Kalau kita yang ngajarin ini ya susah gitu. Nah, dia mulai ngobrol lagi tuh belakang tuh. Bapak Alif yang ngobrol. Alif siapa lagi tuh? Jadi itu nilai-nilai dan habit, dijadikan habit. Kalau mau lewat permisi ya. Kalau sama orang ngomong yang sopan gitu ya, di tradisi-tradisi. Jadi yang pertama iklim ya. Nah, iklim ini itulah kita bentuk dengan berbagai macam hal. Ada musola, alhamdulillah ya. Musola nih. Kemudian ada program di musola itu, insya Allah di bulan puasa ini ada taraweh ya. Kemudian ada baksos ya. Kemudian ada kerja bakti. Kemudian ada apa lagi? Idul Fitri sih kita ikut MRTK ya. Jadi tidak lewatnya sini. Baru diomongin. Aduh. Sekolahnya di mana? Oh, Jambang 1. Jis. Jambang 1. Iya. Dan ini anak-anak nih yang salah ya gurunya. Orang tuanya ya. Jadi nanti anak-anak kalau mau lewatnya sini ya. Ya, jadi jangan melangkahi itu bapak-bapak misi ya. Nanti masuk neraka.
Gituin aja dah yang gampang, walaupun dia nggak tahu neraka itu gimana. Biar nanti yang bakar Allah. Diobong nanti. Ya. Jadi kalau nanti orang tua harus permisi ya, nunduk. Jadi di sekolahan kita tuh mungkin bukan jadi kebanggaan ya, mencetak pertama anak yang sopan tuh bukan jadi kebanggaan. Yang mencetak yang bangga tuh kalau dia bisa bahasa Inggris, itu bagus bahasa Inggris tuh, karena susah. Ya, saya aja belajar bahasa Inggris tuh pede nggak pede ya, bahasa Arab, ya bahasa Arab bagus itu, biar bisa jawab malaikat maut, ya. Malaikat alam kubur. Wah saya udah hafal nih, Pak Karman meninggal aku bisa nih. Mandro buka, wah apa jawabnya Pak Karman? Pokoknya Allah lah. Mada dinuka gitu, pokoknya Islam gitu. Udah diajarin tuh Ustaz Awas jawabnya gitu. Iya, bocorin. Pokoknya kalau tanya mandro buka, jawabnya Allah gitu. Gak suruh nafsirin ini kan. Udah tafsir jelaskan. Oh tidak ada tuh esai. Iya. Mandro buka, madadinuka. Apalagi pertanyaan di alam kubur itu? Ya, ada yang pernah mati suri nggak? Gitu ya. Jadi termasuk di lingkungan musola ini, pesan Pak Haji Sigit nih ya, di musola itu jangan membahas hal-hal yang bersifat segmentatif golongan-golongan, jangan ya. Karena di sini kan misalnya saya kebetulan membahas golongan A, kan di sini ada golongan B, golongan C. Nanti nggak suka tuh yang golongan B dan C. Atau Pak Karman membahas golongan C, nanti golongan A sama golongan B kagak suka. Pas Pak Karman kultum pada pulang tuh, ya, gitu. Jangan ya. Kita jagalah kesapukan ini, ya. Jagalah ke persatuan dan kesatuan. Sebab menjaga persatuan dan kesatuan itu bagian dari iman, ya. Perjanjian kan itu, ya. Namanya kontrak, kesepakatan kita, ya. Lingkungan musola yang bagus, yang religius, insya Allah menciptakan masyarakat yang religius, beriman dan bertakwa. Sambil kemudian kalau beriman bertakwa masyarakat ini, insya Allah tuh berkah, ya, dari langit turun hujan, apalagi buah-buahan dari bumi, hujan aja jangan petir ya. Ya, kemudian dari bumi ya, itu ada buah-buahan segala macam ya. Kemudian mungkin saling berinformasi terkait dengan usaha ya, lowongan kerja, kemudian beasiswa ya, barangkali di sini masih ada yang mau beasiswa kuliah S1, S2 ya. Itu. Jadi lingkungan kita sudah bagus nih, tinggal peningkatkan mutunya saja ya. Mutu keimanan dan ini kita. Dan bulan puasa itu saking dia bulan berkahnya, kita menyambutnya dengan bahagia saja, itu nanti diri kita itu diharamkan masuk neraka. Baru senang aja tuh. Aduh alhamdulillah ya Ramadan. Tanggal berapa Ramadan? Hari apa? Hari Senin ya? Iya pasti itu. Itu jawaban malaikat. Pak Haji Joko udah siap ya. Tanggal 1 Ramadan ya. Kalau nggak salah hari Senin ya. Nanti kerja bakti mungkin hari Minggu kali atau hari Sabtu ya. Sabtu ya. Nanti ketuanya Pak Huda ya. Karena anak buahnya nih mundur, Pak Amir. Ada urusan darurat katanya, nggak tahu darurat, mungkin urusan militer. Alhamdulillah kita punya Pak Huda. Walaupun udah pada ngasih tahu ke saya, kasihan ya, kata Pak Haji, udah yang tua-tua aja yang udah paham, gitu ya Pak Huda lah. Mohon maaf Pak Huda ya. Kita doain Pak Huda, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Nanti dosanya dikasih ke yang lain yang nolak-nolak jadi ketua. Pak Udin tuh. Ya, Pak Karman tuh, Pak Karman nolak juga tuh.
Nanti tembak-tembak aja ntar mah. Biar pada masuk surga, masa kita masuk surga sendirian? Gitu ya. Jadi alhamdulillah lingkungan musola ini kita pertahankan persatuan dan kesatuannya. Terus juga saling ingatkan, didik anak-anak dengan akhlak yang baik dan kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau anak-anak kita itu baik, makanya salah satunya tadi kan kalau anak kita itu bandel, itu kata Ibnu Abbas sebelumnya, itu menjadi salah satu penderitaan berarti. Kalau anak soleh itu sebagai tanda kebahagiaan, anak bandel berarti tanda ketidakbahagiaan. Ya, istrinya solehah itu tanda kebahagiaan, istrinya enaknya ngomong kalau bandel kayak kurang sopan ya. Gitu. Kalau istrinya nggak solehah itu tanda penderitaan ya. Gitu. Jadi saya kira yang paling utama di sekolah itu terutama sekali lagi ya. Kalau Pak Karim sih pesantren ya Pak, pesantren WIPA ya. Hah? PIWA ya, saya ketukar mulu WIPA sama PIWA tuh. Ini halaknya udah bagus Pak ya, jangan sampai ada bullying Pak ya. Waduh, pesantren bullying saya jadi ngenes itu ya. Kalau pesantren aja ada bullying sampai meninggal, yang setiap hari diajarin agama dan akhlak ada begitu, berarti sekolah lain wajar tuh ya. Sekolah-sekolah SMK, SMA yang swasta wajar dalam pengertian kalau mereka kan intensitas pengajaran agama dan akhlaknya tidak seintens pesantren ya gitu. Kalau pesantren ada yang begitu, aduh, jangan cuma minta maaf itu pesantren tuh ya, itu harus tobat itu ya, harus tobat. Jadi harus direkonstruksi sistemnya, iklimnya, budayanya ya. Jadi urutannya sekali lagi, Allah menyayangi kita maka nyuruh kita puasa. Setelah puasa insya Allah nanti kita akan menjadi masyarakat surgawi ya, masyarakat yang suka berderma, masyarakat yang tidak emosional, masyarakat yang pemaaf ya. Kalau sudah begitu maka mayyattaqillah yaj'al lahu mahrojan wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Jadi takwa puasa itu paket lengkap. Ya, paket lengkap itu. Dengan puasa masyarakat menjadi religius, menjadi penderma, menjadi pemaaf, menjadi tidak emosional. Dengan puasa insya Allah setelah puasa mungkin dalam masa puasa yang lagi kusut ya, yang lagi punya banyak masalah, baik urusan keluarga, urusan usaha atau urusan proyek, insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Tadi mamayyatakillah yaj'al lahu mahrojan, Allah menjanjikan begitu. Kalau seseorang bertakwa maka dia kasih jalan keluar. Kemudian warazzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak terduga-duga, tidak terlintas dalam. Oh iya ternyata ya, oh tiba-tiba lagi butuh apa gitu, tiba-tiba ada yang nawarin proyek apa gitu ya, tiba-tiba ada yang ngajak kerja sama apa gitu. Mudah-mudahan ya, asal kita lakukan dengan baik. Terus pesan yang sangat mendasar, sangat mendesak, mari kita ciptakan lingkungan musola yang religius supaya berkah berlimpah dari langit dan bumi. Termasuk juga kita bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak yang menjadi penentu kebahagiaan ya. Anak yang soleh, lingkungan yang baik, istri yang baik ya, hati yang bersyukur dan seterusnya. Jadi mari kita ciptakan masyarakat lingkungan yang bersyukur, istri yang soleh, anak yang baik, lingkungan yang positif, harta yang halal, tradisi belajar agama yang bagus, dan umur yang berkah ya. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa meningkatkan kualitas agama kita dan lingkungan kita menjadi lebih baik. Sekarang saya mau membacakan informasi. Terima kasih
terima kasih kepada narasumber. Nah, biasanya begitu ya. Pemberi pencerahan pada pagi ini Bapak Hasanuddin, saya sendiri. Mohon doanya. Mudah-mudahan saya dan keluarga dilimpahi pahala dan keberkahan hidup ya yang melimpah. Ya. Dan tentu terima kasih pada penyedia konsumsi pagi ini, Pak Heri dan Pak Mualim ya. Mudah-mudahan juga insya Allah pasti ya, insya Allah dengan kehadiran kita, kehadiran malaikat, para malaikat di pengajian ini mendoakan keluarga Pak Heri dan Pak Mualim diberi keberkahan hidup ya yang melimpah dan pahala yang terbaik. Dan seperti biasa juga kita berterima kasih tak bosan-bosannya pada Pak Huda, Pak Adi ya selaku penyelenggara kegiatan ini, Pak Yanto ya, Pak Irawan, Pak Uki, Bang Musle ya, para pengurus DKM yang lain ya yang mendukung dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, Pak Arya, Pak Yusuf dan semuanya dan seluruh pengurus DKM. Mudah-mudahan dan insya Allah juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan hidup. Oh ya, diingatkan nanti malam Jumat ini program Pak Arya khataman ya, khataman Al-Quran, jangan lupa penutupan terakhir ya. Kepanitiaan mana nih? Nanti habis ini rapat. Jadi saya bacakan kembali perubahan strukturnya. Penasehatnya Pak Haji Sigit, Ustadz Awas, Ustadz Misbah, Pak Jalu selaku yayasan ya, penanggung jawab Ketua DKM. Kemudian Ketua Panitia Al Mukarrom ya, Darul Huda. Mukarrom ini udah Mukarrom dia udah ya. Gusdur, Gusda, Gusud. Ini harus dilestarikan orang kayak Pak Huda. Dan wakilnya merangkap sekretaris ya, Pak Suhendar. Kasih Pak Suhendar ya. Nanti dibantu Pak Huda ya, Pak Suhendar. Ya, Pak Sukendar ya. Mungkin nanti Pak Huda 30%, Pak Sukendar 70%. Pejuang baru kita ya. Pak Sukendar juga ini punya usaha tuh ya. Bagi yang minat tempe mendoannya enak tuh ya. Kali-kali dibawa ke sini tuh tempe mendoan, dilelang ya. Dilelang bungkusin aja tuh. Pak Karman, Pak 10.000 nih Pak ya. Pak Udin 10.000 nih Pak. Pak Heri ya, bungkusin. Kemudian Cak Mundir juga tuh punya usaha tuh. Iya, restoran apa namanya tuh ya? Ya, restoran Cak Mundir. Silakan pagi-pagi yang mau nongkrong di situ. Ada ibu-ibu sering biasa. Kemudian apa nih? Divisi sholat taraweh. Pak Arya ya, Pak Arya nih. Jangan kemana-mana Pak. Katanya Maret mau pergi. Jangan, sini aja udah. Ya, Pak Udin, Pak Arif Rahman nih orang baru, orang Piwa, temannya Pak Karim. Ya, Pak Karim malah nggak dimasukin ini. Pak Karim masukin ya? Kita paksain masukin aja. Pak Nasir, nih warganya Pak Udin, tetangga saya, orang baru juga nih. Insya Allah nih Pak Arif, Pak Nasir ini udah kelihatan pecinta musola ya. Kemudian humasnya dan dokumentasinya Pak Adi Wijaya dan Pak Alexander. Kemudian penyiapan takjil dan buka puasa Pak Yanto, biasa ya dengan Pak Irawan ya. Pak siapa nih? Pak D Selamat. Nih ada penambahan. Yang pencipta soto Sukarjo
Sukaraja. Bikinin soto. Kemudian pelaksanaan tadarus Al-Quran Pak Aceng Suparman yang khotaman nih ya. Kemudian Pak Alex, Pak Alamsah, Bu Dewi Desmawati ya. Kemudian penggalangan infak sodakoh Pak Yusuf. Pak Yusuf ini ketua panitia Ramadan di MRTK. Jadi Pak Ustadz Imam minjem pemain kita ya. Timnas Musola Ikhlas dipinjem 2 orang, Pak Karman dan Pak Lukman. Saya yang ngurusin di sini kelak-kelabakan, nggak punya orang. Untung nemu Pak Uda ya, Pak Uda mau. Kemudian Pak penggalangan infak sedekah dan baksos Pak Yusuf dan Pak Karman ya. Kemudian pengumpulan zakat fitrah Pak Udin. Kenapa Pak Udin? Karena ini program rawan, suka ada yang protes. Pak Udin udah pengalaman. Udah kita lebaran di kampung ada yang protes zakat lagi, aduh ya. Ribet. Pak Udin udah punya caranya insya Allah. Ada Pak Adi dan Pak Muslim. Kan Pak Udin biasanya Idul Fitrinya di sini ya, nggak di kampung. Mudah-mudahan. Kemudian pengelolaan peribadatan ibu-ibu, Ketua Majelis Taklim, siapa namanya ya? Kemudian Ibu Desmawati dan anggota Majelis Taklim. Kemudian pengelola peribadatan anak-anak yaitu Pak Jao, yang ngurusin anak-anak Pak Jao nih. Pak Jao ada ya? Ngurusin anak-anak tuh Pak Jao biar nggak kelakahin kepala orang. Kemudian Pak Yanto dan Irmas yang belum ada orangnya nih. Itu ya nanti rapat setelah ini. Itu barangkali. Terus untuk kultum, ini kultum subuh karena kemarin ada masukan biar lebih beragam. Nanti kita tempel aja nih nama-namanya ya. Ada Ustadz Ihsan, Ustadz Arif, Pak Jalu, Ustadz Haris, saya sendiri, ada Ustadz Udin, Ustadz Wildan, Ustadz Awas ya, Pak Haji Sigit, Pak Yusuf, Pak Nasir, Pak Yusuf Helmi, Pak Misbah, Pak Subhan, dan Pak Haji Agung. Nanti ditambahin yang lain. Saya kira itu untuk itu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua ya dilimpahi pahala besar insyaallah, dan menjelang Ramadan kita mempersiapkan diri, kata Pak Lukman kemarin itu, mempersiapkan ruhani kita supaya kemudian betul-betul siap, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan harta kita, dan mempersiapkan jasad kita supaya kita betul-betul maksimal dalam berpuasa untuk menjadi orang-orang bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa, insya Allah jalan keluarnya dari seluruh masalah bisa bertemu, dan kemudian diberi rezeki yang banyak. Al-hadiniyah wa kullina sholihah wil hadratina bil mustafa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat sunnah, setelah itu nikmati konsumsinya.